Yo Kapten, kembali lagi bersama aku Suganda KLP di channel DAK Official. By the way, terima kasih kepada teman-teman yang sudah tetap nonton channel kita di DAK Official. Seperti biasa, setiap harinya aku mau cerita tentang sebuah hal-hal menarik. Kali ini aku mau cerita tentang sejarah kapal selam dan fakta-fakta menarik di dalamnya. Bagaimana? Oke, ambil posisi nyamanmu and let's go! Jadi sejarah dari kapal selam ini adalah pada awalnya itu manusia ingin memiliki kapal yang bisa bergerak di dalam air seperti ikan. Keinginan ini sudah lama menjadi angan-angan orang. Dulu masih sulit untuk mewujudkan keinginan ini karena keterbatasan teknologi. Nah, sketsa pertama dari kapal selam ini diluncurkan oleh Leonardo da Vinci. Ini pada tahun 1515. Nah, gambar kapal selam pada dasarnya adalah cangkang kosong dengan menara pengintai di atasnya. Dengan membaca catatan-catatan sketsa dari Leonardo, para ilmuwan menemukan bahwa mekanika kapal selam ini tidak akan bisa membuat kapal selam bergerak di dalam air, malah dapat membuat kapal selam tersebut tenggelam di dalam air. Nah, awalnya kapal selam ini juga bukan kapal selam, tapi diberi nama kapal untuk menenggelamkan kapal lain. Wow, jadi ini adalah tujuan dari Leonardo untuk membuat kapal yang bisa bergerak di dalam air. Namun, dikarenakan pada masa itu sedang terjadi peperangan, ia memilih merahasiakan rancangan ini dari ilmuwan-ilmuwan lain. Nah, pada tahun 1578, entah bagaimana si William ini dapat menemukan sketsa dari Leonardo da Vinci ini. Nah, akhirnya si William ini mengembangkan ke versi yang benar-benar bisa digunakan di dalam air dalam bentuk desain yang lebih baru. William membuat sistem pemberat kapal selam yang berbentuk sebuah tong yang dapat diisi dan dikosongkan oleh air agar kapal bisa tenggelam dan bisa mengambang di atas permukaan air. Nah, setelah desain baru tersebut telah jadi oleh William, akhirnya William memberitahukan penemuannya ini kepada temannya yang bernama Cornelis Jacobson Drebbel. Nah, oleh Drebbel ini, desain dari William diwujudkan dalam bentuk kapal selam yang sebenar-benarnya pada tahun 1620. In his 1578 Inventions or Devices, Vaughan drew plans for an underwater boat powered by oars, a wooden submarine covered with waterproof leather. However, he never built one, and the first working submarine prototype wasn't built until the 1620s when it was built by Dutchman Cornelius Drebbel. Standar pembangunan kapal selam oleh Drebbel ini masih menggunakan sketsa dari William, yaitu dengan menggunakan prinsip bila kapal selam dapat tenggelam jika tangki diisi air, dan saat kapal akan dinaikkan ke permukaan maka tangki harus dikosongkan terlebih dahulu. Seperti itu. Oleh Drebbel ini, penggerak kapal ini diganti menggunakan hukum Archimedes, memakai dayung yang diletakkan di sisi kapal seperti ini. Nah, kapal selam tersebut telah menjadi kapal selam tertua di dunia karena badan kapal tersebut dibuat dari kulit binatang dan rangka kayu. Nah, Drebbel membungkus kayu pada dasar kapal dengan bahan yang anti air serta membungkus dayung perahu dengan kulit hewan. Kapal Drebbel ini mampu menyelam hingga 3 jam serta berlayar hingga jarak 12-15 kaki di bawah permukaan air laut. Bukan air laut sih sebenarnya, dulu masih air di sungai, seperti itu. Kapal selam tersebut memiliki kecepatan 18 km per jam. Lumayan sih, walaupun jika kita naik motor rasanya. Nah, tapi pada zaman dahulu 18 km ini sudah lumayan baik. Gitu. Kemudian kapal selam buatan Drebbel ini mulai dikembangkan lagi untuk kebutuhan militer dan penelitian laut. Beberapa tahun kemudian, banyak bermunculan kapal-kapal selam jenis baru. Mulai dari kapal selam yang terinspirasi dari cangkang kura-kura, yang berbentuk ikan, kapal selam yang menggunakan diesel, akhirnya kapal selam yang menggunakan tenaga nuklir. Seperti itu. Dari kapal selam ini juga ada fakta menariknya. Yang pertama adalah kapal selam modern bisa bertahan berhari-hari hingga berbulan-bulan. Jadi
bisa nginep di dalam air menggunakan kapal selam. Ada yang mau? Kapal selam modern ini bukan dibagi sih, ada 2 jenis. Ada kapal selam jenis diesel, dan kedua kapal selam jenis nuklir. Ini kapal selam nuklir sendiri memiliki 2 cara yang digunakan. Yang pertama dan paling umum adalah metode elektrolisis. Elektrolisis sendiri adalah proses mengurai molekul menggunakan arus listrik. Jadi butuh banyak energi listrik yang harus digunakan. Proses elektrolisis pada kapal selam menggunakan molekul dari air laut. Kita tahu sendiri bahwa air laut itu kandungannya adalah H2O. Nah, yaitu hidrogen dan oksigen. Jadi dalam proses elektrolisis ini, hidrogen dipisahkan dari oksigen. Sehingga gas oksigen yang dihasilkan dikumpulkan di tangki dan disalurkan melalui instalasi pipa-pipa di dalam ruangan kapal. Nah, dan gas hidrogennya dibuang keluar kapal. Namun, gas hidrogen ini tidak boleh dikeluarkan, maksudnya dibuang sembarangan. Karena keberadaan kapal selam ini tidak boleh diketahui oleh siapapun, baik itu kapal yang terdekat dari kapal selam ini atau orang-orang di sekitarnya. Intinya tidak boleh ada yang tahu keberadaan kapal tersebut. Karena kalau hidrogen ini dibuang keluar kapal, nah itu akan menyebabkan gelembung sehingga dapat terdeteksi oleh musuh atau orang-orang atau kapal-kapal selam di sekitarnya, seperti itu. Nah, jadi setiap negara yang memiliki kapal-kapal selam itu memiliki cara-cara tersendiri, memiliki rahasia sendiri untuk membuang hidrogen ini, seperti itu. Nah, untuk kapal selam diesel itu berbanding terbalik sekali dengan kapal selam nuklir. Karena kita tahu bahwa kapal selam diesel ini sumber tenaganya dari baterai. Nah, masih dalam metode elektrolisis, nah itu menggunakan energi listrik. Nah, jadi jika kapal selam diesel menggunakan metode elektrolisis, maka banyak kerugian yang akan didapatkan kapal selam diesel. Salah satunya adalah durasi penyelaman yang berkurang, sangat drastis ketimbang yang kapal selam nuklir. Nah, maka dari itu kenapa kapal selam diesel secara berkala akan naik ke permukaan untuk melakukan pengecasan atau pengisian baterai. Berikutnya itu bagaimana cara kapal selam tersebut mengapung dan menyelam di dalam air. Nah, saat ini kapal selam modern menggunakan mekanisme tangki balas. Ini, seperti ini. Nah, cara kerja tangki ini memanfaatkan tekanan udara yang berada di dalam tangki. Mudahnya, ketika kapal ini mengapung ke permukaan, maka tangki balas akan diisi oleh udara, sehingga menimbulkan daya apung untuk kapal. Lalu, jika kapal ingin menyelam, udara yang ada di dalam tangki balas akan dipindahkan ke tangki kompresor. Kemudian, tangki balas tadi akan diisi oleh air laut. Maka, hilanglah tekanan udara yang ada di dalam kapal. Jika kapal ingin kembali mengapung, maka udara yang ada di dalam tangki kompresor akan dikembalikan ke tangki balas. Dan air laut sebelumnya dikeluarkan kembali ke laut. Seperti itu. We have 5 external ballast tanks that are normally filled with air when I'm riding on the surface. Nah, yang berikutnya itu adalah tentang baling-baling kapal. Nah, di sini juga baling-baling kapal ini menjadi sebuah rahasia dari setiap kapal selam yang ada di dunia. Kenapa? Karena kita harus tahu dulu bahwa kapal selam itu sangat susah untuk deteksi keberadaannya. Kita tidak bisa mendeteksi menggunakan radar karena gelombang radar akan diserap oleh air laut. Maka dari itu kita hanya bisa mendeteksi kapal selam menggunakan gelombang suara. Nah, suara dari baling-baling merupakan suara yang paling besar yang dihasilkan oleh kapal selam. Maka dari itu, suara ini dipengaruhi oleh kecepatan, bentuk dan ukuran baling-baling juga. Makanya, bentuk dan ukuran baling-baling harus dirahasiakan agar musuh tidak tahu jenis baling-baling yang digunakan serta kecepatannya. Seperti itu. If a propeller spins quickly, it leaves a trail of bubbles behind it. As the bubbles pop, they make a lot of noise. Para pembuat baling-baling kapal selam memiliki rahasia tersendiri dalam bentuk dan ukurannya agar dapat meminimalisir suara yang dikeluarkan oleh baling-baling. Jadi musuh nggak tahu tuh ngedeteksi kapal selam tersebut. Nah, itu.
Malahan di beberapa video rudal kapal selam yang beredar di media sosial, baling-balingnya juga pasti disensor agar penonton nggak tahu gimana bentuk ukurannya. Gimana? Di sini ada yang udah pernah lihat baling-baling kapal selam? Kalau sudah ada, komen di bawah. Dan hal yang berikutnya juga, hal yang menarik dari kapal selam ini adalah dulu kapal selam ini ujungnya itu sangat lancip. Namun sekarang diganti dengan berbentuk tumpul. Kena why? Nah, desain kapal selam sampai Perang Dunia Kedua berakhir itu berbentuk tajam. Baru setelah 1950-an, desain kapal selam berubah menjadi tumpul. Perubahan ini karena teknologi waktu pada saat itu kapal selam masih banyak berada di permukaan air atau bisa dibilang kemampuan selamnya terbatas. Lihat kapal selam dipakai Jerman pada Perang Dunia Kedua U-13 yang memiliki depan lancip dan tajam. Kapal ini hanya sanggup menyelam sekitar 18 jam dan hanya bisa menempuh 170 km di bawah air saja. Maka dari itu muncullah terobosan-terobosan baru agar kapal selam bisa lebih lama menyelam di dalam air. Mulai dari jumlah baterai yang diperbanyak, lalu ditambahkannya snorkeling. Baterai mereka hanya sanggup membawa kapal selam menyelam selama 75 jam dan menempuh jarak 630 km. Dan saat baterai habis, bisa dicas dengan snorkel ini selama 5 jam. When they run their diesel engines, the batteries are charged. The batteries power electric motors that run the propeller and all that kind of thing. Every once in a while when the batteries get low, a diesel submarine has to surface so it can run its diesel engines, charge its batteries, and then slip back down. Nah, kalau kapal selam modern ini bukan didesain untuk siapa kapal yang tercepat, tapi melainkan untuk siapa yang paling sunyi atau tidak terdeteksi, agar bisa melakukan operasinya secara optimal dan juga agar tidak dideteksi oleh musuh. Jadi gitu. Jadi mungkin itu yang bisa aku ceritakan tentang sejarah kapal selam dan fakta-fakta menarik di dalamnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Aku harap cerita ini bisa menjadi wawasan tambahan untuk teman-teman dan juga saya. Maka dari itu, jika teman-teman ada requestan atau saran untuk kita mau ceritain tentang apa, silakan di komen atau di mention di IG kami di DAK Official. Okay? And thank you for watching. Take care on the way and have a nice day. See you on the next video with a new spirit. Bye-bye.